Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabatku bisa kuliah baca kitab syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan kubisya, kuliah baca kitab syariah. Namun sebelumnya kita akan menjelaskan target kita. Kita memiliki 3 target dalam latihan kubisya ini. Yang pertama adalah kita bisa membaca teks yang berharokat dan yang tidak berharokat. Setiap pertemuan kita akan latihan teks yang berharokat terlebih dahulu, kemudian setelah itu harokatnya akan kita hilangkan dan akan kita ulang-ulang. Karena target kita adalah bisa membaca teks gundul tidak berharokat. Yang kedua, kita mampu memahami dan menguasai setiap kosakata yang kita dapatkan dalam teks. Dengan demikian insyaallah dengan memahami kosakata ini kita akan paham teks secara harfiah. Kemudian yang ketiga adalah mampu menerjemahkan teks dengan menerapkan kaidah nahwu shorab yang sudah kita pelajari. Tentunya kaidah nahwu shorab ini akan menyempurnakan pemahaman teks kita menjadi 100% insyaallah. Baik, latihan pertama kita akan latihan membaca teks yang berharokat. Fadlu tilawatil Qur'ani. Fadlu tilawatil Qur'an. Fadlu keutamaan, tilawati membaca Al-Qur'an. Al-Qur'anu al-azimu asyrafu kitabin fid dunya. Al-Qur'anu, Al-Qur'an al-azim yang agung, asyrafu yang paling mulia, kitabin kitab, fid dunya di dunia. Al-Qur'an yang mulia ini adalah kitab yang paling mulia di dunia. Li'annahu kalamullahi ta'ala. Li'annahu karena kalamu ucapan Allah ta'ala yang maha tinggi. Karena dia merupakan firman Allah ta'ala. Fata'allumuhu wa ta'limuhu. Fata'allumuhu maka mempelajarinya, wa ta'limuhu mengajarkannya, min afdalil ibadat. Min bagian afdali yang paling utama adalah ibadah. Jadi belajar dan mengajarkannya adalah bagian dari ibadah yang paling mulia. Wa min fadailihi dan min dari fadailihi keutamaannya annahu bahwasanya apabila ijtama'a berkumpul adadun sekelompok minal muslimin dari kaum muslimin di dalam ahadil masajid salah satu masjid min ajli dengan tujuan qiraati membaca Al-Qur'an wa ta'allumihi dan mengajarkannya, wa ta'allumihi mempelajarinya, wa ta'limihi mengajarkannya. Fa inna maka sesungguhnya as-sakinata ketenangan, tanzilu turun alaihim kepada mereka, wa ta'allumuhum wa ta'ummuhum rahmatullah dan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhitu dan tuhitu meliputi bihim dengan mereka malaikatuhu para malaikatnya. Para malaikat meliputi mengerumuni mereka hubban karena cinta li amalihim amalan mereka. Wa dan yamdahuhumullah Allah memuji mereka fi man di siapa di kalangan siapa indahu yang ada di sisinya. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat li'annahu karena dia yuhibbu karena dia Allah Subhanahu wa taala yuhibbu mencintai amalahum amalan mereka wa yardahu dan meridhoi mereka. Ini adalah target yang pertama, kita bisa membaca dan memahami setiap kosakata yang masih berharokat yang pertama kemudian yang kedua kita akan latihan membaca teks yang tidak berharokat atau kitab gundul pada teks yang masih sama. Kalau kita sudah mengulang-ulang dan sudah lancar membaca teks yang berharokat, insya Allah ketika harokatnya kita hilangkan, kita masih bisa membaca. Hanya saja perubahan-perubahannya biasanya di akhirnya. Contohnya fadlu tilawati al-Qur'ani keutamaan membaca Al-Qur'an yang tadi yang kemarin kita sudah mempelajarinya. Al-Qur'anu al-azimu asyrafu kitabin fi ad-dunya. Al-Qur'an yang agung ini adalah
kitab yang paling mulia di dunia. Ya, kita sudah mempelajari tentunya Al-Qur'anu Al-Azimu. Ini bentuknya adalah sifat dan mausuf. Ya. Sifat Al-Azim ini kan kata sifat. Al-Qur'anu Al-Azimu ini kata sifat. Al-Qur'anu mausuf atau yang disifati. Antara sifat dan mausuf ini harus sesuai, mudzakkar dan muannasnya, ya ada al atau tidak, harus sama. Ketika yang disifatinya dhammah, maka kata sifatnya juga harus mengikuti. Ketika yang disifatinya pakai al, maka kata sifatnya juga harus pakai al. Al-Qur'anu al-azimu, artinya Al-Qur'an yang agung. Asyrafu kitabin, asyrafu ya yang paling mulia, ya ini isim tafdil. Asyrafu kitabin, ya kitabin ini bentuknya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih, ya yaitu dua kata yang digabung menjadi satu kesatuan arti. Yang pertama disebut dengan mudhaf asyrafu, yang kedua disebut dengan mudhafun ilaih. Ya, yang pertama itu didommahkan, yang kedua dikasrohkan. Ya, apa bedanya dengan sifat mausuf? Kalau mudhaf ilaih, ini yang ini mudhaf, kemudian kata yang kedua adalah mudhafun ilaih. Kata yang kedua atau mudhafun ilaih kitabin ini adalah bukan kata sifat. Ya, kalau sifat mausuf yang pertama al-azim ini adalah kata sifat yang agung. Nah, ketika dua kata yang digabung menjadi satu kesatuan arti dan kata yang kedua bukan kata sifat, seperti kitab, ini kan bukan kata sifat, maka kita buat mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Kata yang keduanya kita kasrohkan, kitabin, asyrafu kitabin, ya. Jadi antara sifat mausuf dan mudhaf ilaih ini beti atau beda-beda tipis, makanya harus sering kita ulang-ulang dan kita praktekkan dalam teks. Li'annahu kalamullahi ta'ala, karena dia merupakan firman Allah. Fata'allumuhu wa ta'limuhu, ya belajar dan mengajarkannya, min afdoli, ya min afdoli ini ya bentuknya adalah jar majrur, min harful jar, ya afdoli isim majrur, ya min sudah kita ulang-ulang termasuk harful jar. Jadi setelah min ini kita baca kasroh, ya jadi isim atau kata benda setelahnya kita kasrohkan, min afdoli, ya al ibadat, wa min fadaili annahu idza istama'a adadun, dan di antara keutamaan-keutamaannya ya min fadailihi annahu idza jtama'a adadun, ya apabila berkumpul ya sekelompok, ijtama'a adadun, ijtama'a kita ingat ini adalah fi'il madhi, ijtama'a, ya kemudian setelahnya adadun adalah fa'il atau pelaku. Kita ingat ya setiap pelaku itu kita baca marfu atau cirinya adalah dhammah. Adadun, ijtama'a adadun, yang berkumpul adalah sekelompok. Minal muslimina fi ahadil masajidi min ajli qiraatil qur'ani wa ta'allumihi wa ta'limihi. Ya, di salah satu masjid ya dengan tujuan membaca Al-Qur'an, belajar dan mengajarkannya. Fa inna sesungguhnya as-sakinata, kita sudah belajar inna ini adalah termasuk harfu an-nawasib, ya harfu nasab yang menjadikan isim setelahnya menjadi mansub atau fathah, ya inna harfu nasbin, ya as-sakinata isim mansub, isim setelahnya difathahkan karena setelah inna sesungguhnya as-sakinah ketenangan, tanzilu alaihim, ya sungguhnya ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ta'ummuhum rahmatullah, dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan menyebar ya kepada mereka. Wa tuhitu bihim malaikatuhu hubban, ya tuhitu meliputi malaikatuhu malaikat Allah, hubban karena cinta, li'amalihim amalan mereka. Wa yamdahu
hum Allahu Allah. Yamdahu memuji Allah. Fi man indahu orang-orang yang berada di situ. Li'annahu yuhibbu amalahum wa yardahu. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan mereka dan ya Allah meridhoinya. Ini adalah takad yang kedua, kita mampu membaca teks yang tidak berharokat alias kitab gundul. Insya Allah ketika kita sudah lancar ya membaca teks yang berharokat, kemudian kita hilangkan harokatnya, insya Allah juga kita lancar. Tinggal kita perhatikan dan kita fokuskan ya pada kaidah-kaidah nahwu shorof yang kita pelajari dan kita aplikasikan dan praktekkan. Sahabatku bisa kuliah baca kitab syariah yang dirahmati Allah. Tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memudahkan usaha kita mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, bahasa kitabnya. Ta'allam al-arabiyyata fa innaha lughatad din. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab bagian dari bahasa kalian, bahasa agama kita. Jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.